Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk melanjut tutorial yang sebelumnya ya, ini part 2. Itu tutorial termodinamika untuk persiapan ujian 3, di mana materinya itu adalah analisis energi pada sistem terbuka. Nah, atau kalau misalkan kalian bisa cek di buku Thermodynamic and Engineering Approach, itu di bab 5 ya, chapter 5, nama babnya ini, Mass and Energy Analysis of Control Volume, kayak gitu. Nah, jadi nanti sistemnya di sini gue bakal coba untuk ngasih materi dan langsung contoh soalnya gitu. Oke. Nah, di sini kita bakal bahas pertama kali itu adalah konservasi massa. Jadi, kenapa sih konservasi massa ini jadi hal yang penting untuk dibahas di bab awal ini, di bagian awal bab ini gitu. Jadi, eh seperti ya tema babnya gitu ya, kita kan bakal nganalisis sistem terbuka. Kalau yang sebelumnya itu kita ngebahas sistem tertutup, yang dimana cuma ada kemungkinan untuk transfer energi doang. Tapi kalau di sistem terbuka ini kan bisa ada dua kemungkinan ya, ada transfer energi dan juga ada transfer massa gitu. Dan juga bisa keduanya sekaligus. Maka ini menjadi suatu hal yang penting untuk kita bahas. Nah, pertama-tama uh, gue coba bakal kenalin dulu beberapa besaran yang mungkin bakal berguna ke depannya, yaitu laju massa dan laju volume. Definisinya gimana? Kalau laju massa ya gampangnya dalam massa dibagi waktunya gitu, selama waktu yang diinginkannya gitu. Kalau misalkan laju volume ya, volume dibagi dengan uh, waktunya gitu, kayak gitu. Simpelnya gitu. Tapi kalau misalkan ini versi lainnya, kan karena biasanya kan nggak langsung dikasih tahu masih berapa ya, tapi kita dikasih tahu properti-properti lainnya. Contohnya di sini kita dikasih tahu rho-nya berapa, atau dikasih tahu kecepatannya. Itu tuh V yang di sini itu V yang kayak gini nih, ini kecepatan ya. Tapi kalau V yang begini nih agak ngelengkung dikit itu adalah volume. Oke. Mungkin bakal bingung, tapi gue usahain bakal konsisten simbolnya seperti itu. Nah, kalau misalkan di sebelumnya juga itu berlaku M sama dengan volume dibagi volume spesifik, maka di sini juga kalau misalkan laju volume itu laju laju massa itu sama dengan laju volume per volume spesifiknya gitu ya. Atau dari situ juga kita bisa dapat nilai dari volume spesifik juga gitu, sama aja. Nah, terus kita coba bakal ngebahas ini dulu. Jadi gue punya suatu control volume gitu. Terus gue coba kasih input massa gitu ya, massa satu dan massa 2 gitu. 2 kilogram per second dan 3 kilogram per second. Nah, maka nanti massa tiganya adalah seperti ini. M1 ditambah M2. Ya ini kan sebenarnya prinsipnya itu sama kayak eh, apa tuh? Kalau di RLE itu hukum satu Kirchhoff ya. Arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Nah, ini juga sama. Tapi ini hanya berlaku untuk kasus yang steady state aja. Steady flow gitu. Steady flow proses. Jadi di sini kan berlaku ya, intinya gini, berlaku konservasi massa, prinsip konservasi massa. Di mana total massa yang masuk yang tadi 2 tambah 3 itu sama dengan dikurangi dengan total massa yang keluar itu sama dengan perubahan dari yang ada dalam sistem itu. Nah, dalam kasus ini berarti kita pengen perubahan ini tuh dalam kontrol volume itu adalah nol. Nah, kalau perubahan dalam kontrol volume itu adalah nol, itu tuh kita bisa bilang namanya adalah kondisi yang steady, lunak, atau bahasa lainnya itu mantap. Agak aneh, cuma memang seperti itu translatannya. Nah, terus jadi yang penting diingat ini apa? Yang penting diingat itu adalah ini, masuk dikurangi keluar sama dengan perubahannya. Kalau steady set, perubahannya jadi nol. Maka konsekuensinya apa? Kalau misalkan single stream itu lu coba bayangin di ini aja gitu. Jadi M1 sama M3 aja, M2-nya nggak ada gitu, misalkan ditutup. Jadi kan cuma ada satu aliran doang kan. Ini kan ada dua cabang lagi sebenarnya. Oh, ini kan satu aliran doang. Itu single stream. Jadi M1 sama dengan M2. Kayak gitu. Nah, terus M1-nya, M1 udah tadi kita masuk ke rumus yang ini. Kita dapat ini, ya dapat seperti ini. Nah, ini ada kasus khusus lagi. Kalau misalkan dikasih tahu di soalnya itu adalah incompressible flow, maka incompressible flow itu gampangnya ya rho-nya sama gitu ya. Maka rho-nya bisa kita coret dengan sisa ini. Oke.
Mungkin masih bingung, kita bisa langsung bahas soal. Oke, jadi di sini gue ambil soalnya dari buku Cengkal juga, sama, bisa kalian cek, tapi yang edisi 8. Ya, jadi itu soalnya kurang lebih kayak gini. Jadi diberikan suatu sistem terbuka, pipa. Pipa ini kan biasanya tuh cross sectionalnya itu adalah lingkaran ya, karena kan bentuk pipa itu kan tabung, silinder gitu. Nah, di mana pipa ini bakal dialiri suatu properti udara gitu, yang masuk dengan tekanan sekian, temperatur sekian, dan kecepatan sekian. Terus di sini ada asumsinya bahwa perubahan energi potensial dan energi kinetiknya di negligible atau diabaikan. Terus di sini asumsinya kita langsung gas ideal. Sebenarnya harusnya dibuktiin dulu ya, kita boleh pakai gas ideal atau enggak. Tapi sepertinya untuk soal-soal yang bakal dikasih terus-terusnya ini bakal selalu gas ideal sih. Jadi di sini gue coba langsung state aja bahwa ini gas ideal gitu. Terus di sini juga dijelasin di soalnya bahwa alirannya tunak gitu, atau steady gitu. Nah, terus ditanyakan berapakah volume flow rate pada bagian inletnya. Bagian inlet itu bagian ini awal. Ya udah, kita tinggal masukin rumusnya tadi aja. Rumusnya tadi ya gini kan. P in sama dengan kecepatan dikali sama A. Kecepatannya 5 meter per second dikali sama A. A-nya itu kan tadi cross sectional areanya kan lingkaran ya. Udah, gue masukin rumus lingkaran, jadi kayak gini. Itu bagian A. Nah, bagian B gimana? Bagian B itu kan diminta massa, laju massanya. Laju massanya gimana? Nah, laju massa itu rumusnya apa? Rho in dikali dengan V in. V in ini tuh volume flow rate ya. Volume flow rate yang sebelumnya kita dapat ini. Tapi sekarang pertanyaannya gimana cara kita nyari rho in? Nah, karena tadi kita udah ngasih tahu bahwa ini adalah gas ideal, maka ya udah kita bisa langsung aja masukin persamaan gas ideal di sini. PV sama dengan MRT. Nah, kita kan tahu kita yang target kita itu adalah si rho. Rho itu adalah M per V. Jadi ya udah kita tinggal pindahin aja si V-nya ke sebelah kanan, terus RT-nya kita pindah ke kiri gitu. Jadi kayak gini. Atau bisa kita ganti ekspresi M per V jadi rho, rho sama dengan P per RT. Ya udah tinggal kita masukin aja, jadi. Oke. Terus soal yang ketiga, yang C, sorry. The velocity and volume flow rate at the exit. Nah, ingat yang sebelumnya dibahas. Yang sama itu adalah mass flow rate, bukan volume flow rate. Jadi, di sini gua langsung saya di sini bilang bahwa M in sama dengan M out gitu ya. M dot in sama dengan M dot out gitu. Tapi bukan berarti V dot out sama dengan V dot in. Oke. Karena nih bisa kalian lihat nanti kalau misalkan dicoba cek 5,935, tapi yang ini 5 meter per second. Yang ini lebih cepat gitu. Oke. Kenapa bisa begitu? Karena kan kita kasih suatu kalor ya, kasih suatu kalor yang ngebuat kondisi jadi berubah. Nah, kalau kondisi berubah, ya nanti rho in-nya juga berubah dong. Rho-nya juga berubah dong. Kalau rho-nya berubah, ya udah jadi ujung-ujungnya bakal V-nya juga berubah gitu. Ya, udah intinya dari sini dapat V out, velocity udah, ya udah kalau udah velocity udah dapat, volume flow rate, tinggal kita masukin lagi aja rumusnya yang tadi. V out dikali dengan A-nya cross sectionalnya sama kayak tadi sebelumnya gitu kan. Oke, next materi berikutnya yaitu laju kerja gitu ya dan energi yang apa ya, energi dari suatu fluida yang mengalir gitu. Oke. Nah, jadi untuk apa ya, analisisnya sistemnya itu kurang lebih seperti ini. Jadi misalkan kita punya suatu massa di sini, terus kita kasih suatu gaya, suatu kerja gitu ya, aliran yang ngebuat dia pindah ke sebelah sini, masuk ke kontrol volume. Nah, kita kan tahu kalau wave flow itu sama dengan FL sama dengan PAL sama dengan PV, ya kan? Nah, sekarang kalau misalkan kasusnya itu adalah yang tertutup, bukan tertutup, nggak ada massa yang mengalir gitu, atau kayak gini gitu.
Itu kan cuma komponennya cuma gini ya energinya, ada U, ada komponen energi kinetik, ada energi potensial. Nah, tapi kalau misalkan ada suatu massa yang mengalir gitu ya, masuk ke suatu kontrol volume, maka tadi ada komponen si wave flow tadi, yang ngebuat ekspresi dari, energinya tuh, jadi agak berubah gitu. Jadi ada tambahan PV. Nah, tapi kan kita tahu kalau PV ditambah U itu adalah entalpi. Ini sempat dibahas ya kalau nggak salah di bab sebelumnya. Maka nanti ekspresi dari, energinya itu adalah seperti ini. Nah, ini tuh BTW theta itu adalah ekspresi energi persatuan massa. Jadi kalau misalkan kita pengen energi totalnya, gitu ya, dalam suatu sistem gitu, ya tentu kita harus kaliin dengan massa sistem tersebut gitu kan ya. Maka, di sini energinya itu adalah M kali si tetanya, atau tetanya kita masukin aja gitu. Nah, terus kalau misalkan mau cari rate-nya lagi, lajunya lagi, ya udah gampangnya tinggal dibagi sama, eee, waktu gitu kan. Maka nanti bakal jadi kayak gini nih, M-nya bakal kita bagi sama waktu, ya, gitu. Oke oke, bakal kita langsung bahas ke contoh soalnya. Jadi suatu refrigeran R134A itu masuk kepada suatu kompresor, dari suatu sistem refrigerasi gitu. Dalam kondisi ini tuh dia tuh saturated vapor itu berarti, kita bakal pakai komponen yang gitu ya kalau ada di tabel. Pada P-nya itu sekian, dan meninggalkan dari si kompresornya ini superheated vapor, berarti, ya superheated 0,8 MPa dengan T-nya 60 derajat Celcius, terus rate-nya adalah sekian, oke. Terus tentukan laju energi transfer yang dibawa ya pada saat masuk dan pada saat keluar gitu ya. Nah, ya udah gampang kan, tinggal kita pakai aja rumus yang tadi sebelumnya, yang ini, M dot dikali theta. Nah, M dot-nya kan ini udah, tetanya kan ini. Nah, di sini udah kasih tahu juga nih, asumsikan bahwa kinetik dan potensial energinya itu dapat diabaikan. Berarti ya udah komponen bagian sebelah sini udah langsung kita bisa coret gitu kan. Nah, tinggal sisa bagian ini doang kan, M dot in dikali dengan H in. Nah, H in-nya karena tadi di awal itu dia bilang bahwa stirred paper berarti kita pakai yang G. Yang G di saat P-nya 0,14. Ya ini, eee, coba kalian cek lagi nilainya bener atau enggak, tapi caranya kayak gitu. Nah, terus yang kedua itu, bakal ditinjau untuk keluarannya gitu, pada saat keluarannya. Nah, keluarnya itu kan tadi dibilang bahwa superheated vapor ya. Superheated vapor itu 0,8 MPa dan 60 derajat Celcius. Ya udah, rate-nya juga udah dikasih tahu. BTW ini kan karena sistemnya itu steady ya, tunak ya, jadi mass flow rate-nya itu dianggap sama. Bukan dianggap sama, memang sama gitu, untuk sistem yang steady. Maka nanti M out-nya kalau kalian lihat itu bakal sama aja, 0,06. Nah, terus sama, diabaikan untuk energi kinetik, energi potensialnya, tinggal sisa H out. Out-nya kita pakai yang superheated vapor, ini harusnya gua nggak begini sih, sorry. Ini harusnya itu, ngambil yang di tabel superheated, yang 0,8 MPa dan 60 derajat celcius, tapi angkanya udah bener, gitu. Oke? Nah, itu lanjut ke soal berikutnya, sorry, materi berikutnya yaitu analisis energi pada aliran tunak. Nah, jadi pada aliran tunak itu prosesnya, itu tidak ada properti intensif dan ekstensif yang berubah. Maka volume, massa, dan total energi yang dalam sistem tersebut, atau dalam kontrol volume itu konstan. Nah, alhasil, kita bakal menganggap si kerjanya itu nol untuk steady state untuk steady flow system, sorry, karena VCV-nya itu konstan, dan juga total massa dan energinya itu yang masuk ke dalam kontrol volume itu dianggap konstan juga. Artinya kita bisa pakai dua hukum yang sebelumnya kan, dua prinsip sebelumnya, konservasi massa dan konservasi energi. Nah, ini rumusnya. Nah, untuk konservasi massa ya udah simpel kayak gini aja kan. Kalau untuk konservasi energi, rumusnya agak panjang, tapi kalau kalian singkat sebenarnya cuma nambahin, eee, ya Q min W, kalau sebelumnya kan Q min W sama dengan apa, delta U kan, kalau untuk yang sistem tertutup. Nah, kalau yang sistem yang terbuka ini, sekarang Q min W sama dengan sigma M dot H dikurangi sigma M dot in H in gitu. Nah, terus ini untuk kasus
Sorry ini kayaknya minnya kan 2 kali dia ya. Harusnya sekali aja sih. Iya, harusnya sekali. Nah, untuk kasus yang gas ideal, itu kita bisa mendekatinya, approximate ya di sini. Lagi-lagi, kita bisa mendekati nilai delta H-nya dengan cara CP T2 min T1. Lagi-lagi ini aproksimasi. Jadi sebenarnya hasilnya oke, masih oke, belum oke. Cuma kalau misalkan memang pengen akurat banget, ya kita pakainya delta H atau delta U. Tapi kalau misalkan pengen sekedar, kayak aproksimasi doang gitu, kayak pengen kita simpelnya aja, ya kayak gini gitu, oke. Dan ini berlaku untuk, gas ideal, oke. Oh ya, ini juga sempat gua state-kan di awal tadi, untuk steady itu artinya tidak ada perubahan terhadap waktu gitu. Oke, untuk yang ini, gua nggak bakal kasih contoh soalnya, karena nanti bakal, sekalian sama, next slide berikutnya gitu, biar langsung aja. Jadi, kita bakal ngebahas materi berikutnya yaitu beberapa, apa ya, device yang menggunakan prinsip dari steady flow gitu. Nah, mungkin, ini bakal sedikit spoiler dikit. Kalau dulu itu, seingat gua bakal ada kayak soal ujian gitu. Jadi isinya tuh berbagai macam komponen. Berbagai macam device gitu dalam suatu sistem, dan itu kalian suruh analisis gitu. Ya kurang lebih kayak gitulah. Jadi di dalamnya itu ada kompresor lah, ada ya combustor lah atau apalah, ada turbin lah segala macam. Ini buat pengantar, sedikit pengantar aja. Jadi ya kurang lebih bakal ngebahas ini. Lalu, komponen atau device yang pertama kita bahas itu adalah nozzle dan, diffuser gitu, diffuser. Nah, ini itu biasanya digunakan di sini. Ini agak nggak penting, cuma sekedar pengetahuan aja. Terus, nozzle ini digunakan untuk meningkatkan kecepatan gitu. Makanya dia bentuknya itu kayak meruncing. Kan kalau misalkan kita udah belajar ya pas lagi di TPB mungkin, di materi fluida dinamik atau fluida dinamik, misalnya fluida dinamik atau fluida statik sih, dinamik ya. Nah, kalau fluida dinamik itu kan, eee, hukum kontinuitas ya. Semakin kita punya A yang kecil atau luas cross sectional yang kecil, maka laju yang mengalir fluidanya itu bakal makin kencang kan. Nah, makanya di sini si nozzle itu dilambangkannya seperti ini gitu, kayak dia lebih kecil gitu, ini yang lebih besar. Karena kalau lebih kecil maka P-nya jadi lebih kencang juga kan gitu. Nah, kalau diffuser ya kebalikannya gitu. Ya udah, simpelnya gitu aja. Nah, untuk nozzle dan diffuser itu berlaku tidak selamanya seperti ini, tapi, untuk kondisi idealnya seperti ini, I-nya 0, W-nya 0, dan delta P-nya sama dengan 0, tapi bisa berlaku tidak seperti itu, tergantung soalnya. Nah, maka kalau misalnya kita pakai hukum konservasi energi yang sebelumnya dibahas, itu jadi kayak gini, terus konservasi massa kenapa nggak dipakai? Sebenarnya dipakai, tapi karena di sini kita kasusnya adalah steady atau tunar, maka M dot-nya itu sama aja. Jadi M dot untuk yang exit sama yang I itu sama, makanya jadi kayak gini. Nah, dengan memasukkan asumsi yang sebelumnya di sini, jadi 0, maka jadi kayak gini. Untuk kasus nozzle, itu VE biasanya lebih besar, jauh lebih besar daripada VI. Maka nanti komponen ini bakal diabaikan, dan agak diotak-atik jabar sedikit, dia dapat VE itu sama dengan segini, terus yang VI sama dengan segini, oke? Untuk contoh soalnya kayak gini, jadi suatu udara gitu ya, dengan tekanan sekian, kecepatan sekian, dan tekanan, temperatur, dan kecepatan sekian, masuk ke dalam suatu diffuser dengan laju massa itu 2,5 kilogram per second. Dan keluar dari diffusernya ternyata temperaturnya adalah 40 derajat Celcius. Terus diketahui bahwa si luasan areanya itu adalah di bagian bagian luarnya ya, itu 400 sentimeter kuadrat. Kemudian, ada suatu, udara ini tadi, itu katanya dianggap memiliki, apa ya, Q-nya itu nilainya adalah 18 kilojoule per second. Di sini tuh loss ya, loss itu berarti hilang, berarti minus ya harusnya, minus. Oke, terus tentukan nilai dari kecepatan keluarannya dan juga, tekanan yang di luarnya itu berapa.
keluarannya berapa. Nah, ya udah. Oh ya, gue lupa kasih tahu kemarin. Gue sempat ngoreksi beberapa berkas ujian gitu, dan gue melihat ada sedikit uh, kekurang lengkapan di bagian pendefinisian sistem, beginilah ya, sistem, properti, asumsi, skematik, dan proses. Nah, gue saranin untuk next ujian-ujian berikutnya dan ujian nanti itu coba kalian lengkapin kayak gininya. Karena dengan kalian lengkapin kayak gini aja itu bisa nambah poin kalian itu sekitar 3 atau 5 gitu. Dan itu bakal ngebantu kalian untuk ngerjain soalnya. Kenapa? Sering gue temui eh apa ya, kasus di mana padahal substansi yang dipakai itu bukan gas ideal, tapi kayak ini kan harusnya dikasih gas ideal juga ya. Ya harusnya dikasih gas ideal juga di sini asumsinya. Jadi kadang itu karena kalian nggak nulisin, mungkin kalian lupa, akhirnya asal pakai rumus, ya akhirnya tuh jadi salah gitu. Padahal kalau misalkan mungkin kalian dengan nulisin gitu, ini tugas ideal. Berarti kan kalian udah langsung filter gitu loh. Kayak, oh, berarti kita bisa pakai persamaan gas ideal. Kalau misalkan kalian nggak nulis sebagai gas ideal, berarti nggak bisa pakai persamaan gas ideal. Kayak gitu. Ya, itu mungkin sedikit tips aja ya. Oke, kembali lagi ke soal. Sebenarnya sama-sama aja sistem ngerjainnya. Kayak kayak yang sebelumnya. Cuma bedanya, ya kita pakai Q min W sama dengan eh, M, MH gitu. Delta, delta MH. Kalau yang sebelumnya kan Q min W delta U ya. Ini juga sama gitu. Nah, kita pakai kayak gini, terus dengan tadi dibilang minus key out ya. Terus di sini kan kalau untuk yang diffuser sama nozzle ini delta EK-nya nggak bisa kita abaikan. Jadi kita masukkan komponen delta EK-nya. Terus nanti untuk diffuser, karena kita kasus diffuser, oh ya, tadinya gua kira ini tuh kayak ya udah diffuser bisa langsung begini aja gitu. Tapi ternyata dia ngasih VI. Ya udah kalau ngasih VI ya kita harus hitung lagi VI-nya gitu. Tapi kalau misalkan kita pas lagi dilihat hasilnya, oh 61,97. Jauh banget kan sama 220. Amin nggak jauh-jauh banget, cuma ya kelihatan jauh gitu. Ya, berarti terbukti juga gitu. Nah, ya udah intinya tinggal masukin rumus aja sih. Atau ketik sedikit, ya udah. Rumus dasar utamanya adalah yang ini. Jadi, pastiin nanti kalian tulis kayak gini. Oke? Terutama di bagian esai. Dan untuk bagian PG itu, walaupun ditulisin prosesnya, eh gue rasa itu nggak dinilai ya. Jadi, nggak usah terlalu try hard di bagian PG. Itu boleh, cuma eh, kalau misalkan punya waktu ya maksimalin di bagian esai aja sih. Terus bagian B itu exit pressure. Ya udah langsung gampang kita bisa pakai gas ideal. Nah, PV sama dengan RT. Di sini V-nya tuh volume spesifik. Volume spesifik kan rumusnya kayak gini ya. Atau kalau misalkan kita mau pakai versi yang laju massa dan volume itu bisa pakai yang kayak gini. Ya udah tinggal masukin aja sih ujung-ujung ya. Oh ya, jangan lupa juga satuan. Karena ya yang kemarin juga gue temuin lagi itu satuannya ada yang salah, dan sebenarnya hasilnya jawabannya masih oke kalau misalkan satuannya benar gitu. Cuma kemarin pas lagi dicek itu satuannya salah, jadi kayak mungkin ada pengurangan poin sih gitu. Oke, lanjut ke device berikutnya, itu turbin dan kompresor. Nah, turbin dan kompresor, kalau turbin itu di sini dia tuh biasanya ya, bakal dianggap Q sama dengan nol, Q-nya mendekati nol kalau misalkan memang terisolasi dengan baik gitu ya. Nah, bedanya turbin sama kompresor apa? Kalau misalkan turbin itu dia digunain itu untuk ngegenerate suatu kerja gitu. Oke. Nah, kalau misalkan si kompresor itu dia tuh kayak ngegenerate apa ya? Dia ngebutuh usaha untuk meningkatkan pressure ya, meningkatkan pressure dari suatu sistem yang diinginkan gitu. Nah, itu si kompresor. Ya namanya juga kompresor kan. Jadi dikompres atau di tekanannya ditambah gitu. Nah, ya udah kita pakai rumus yang sebelumnya lagi dengan asumsi-asumsi yang barusan disebutkan, nanti dapat kayak gini. W net sama dengan MI HI min HI. Kayak gitu. Nah, ini sama aja kayak di PPT yang dikasih Panugraha ya. Oke, langsung aja. Nah, ini soalnya. Ini gue coba ambil soalnya
dua dua turbin. Mungkin dikasih Panugraha itu ada kuis yang kemarin ya kalau nggak salah. Itu sistemnya ada banyak, ada ya kalau nggak salah ada banyak gitu loh. Nah, ini gue coba ngambil yang sistemnya itu dua turbin. Itu kayak gimana? Nah, kita bakal coba kerjain. Jadi yang pertama biasa ya. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau baca soalnya, lihat dari skematik aja udah cukup sih sebenarnya. Jadi ada suatu steam gitu, jadi masukkan ke dalam satu turbin. Nah, terus ternyata keluaran dari steam itu dibagi lagi gitu. Ada yang sepenuhnya dikeluarkan, yang bagian saturated vapor, terus sisanya itu ya sama saturated vapor juga ya kalau nggak salah. Ya, tapi dimasukkan ke dalam satu turbin lagi gitu. Ya, yang dimana itu bakal diolah lagi gitu. Nanti akhirnya bakal keluarannya kayak gini. Terus ditanyainnya adalah si rate-nya, biasanya tuh rate of work work kerjanya gitu. Misalnya kayak gitu. Nah, kalau gue ngerjainnya itu, wait, ini ada salah tanda. Nah, oke, nggak apa-apa, next saja. Di sini seperti biasa kita pakai rumus yang ini, jadi bakal selalu ngulang-ulang kayak gini terus. Q min W sama dengan M dot H bla 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 bla. Terus di sini kita abaikan EK sama EP-nya, coret gitu. Q-nya juga dari 0 kan, jadi sisa min W satu dot sama dengan ini. Nah, ini tinggal dicari aja H2 sama H1-nya. Nah, kalau misalkan bingung, kan ini kan H2-nya itu tadi turbin. Turbin H2 itu kan yang di sebelah sini ya, yang keluar sini kan. Yang keluarnya itu dia bilang bahwa saturated vapor. Berarti kita pakai Hg, ya kan? Kita pakai Hg di sini, makan pakai Hg H2-nya, H1-nya kita pakai yang data dari sini. Tuh. Oke. Jangan lupa ini steam. Jadi nggak bisa kita pakai persamaan gas ideal. Oke? Oke, next. Di sini W1 bla 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 bla, masuk-masukkan nilainya aja. Dapat kayak gini. Harusnya W1 sama dengan ini W1 ya, bukan minus W1. Karena ke sini udah minus. Oke. Nah, terus bagian kedua, kita tinjau bagian turbin yang kedua. Jadi setelah dimasukkan ke sini. Nah, tadi kan bilang 10%-nya itu bakal dikeluarin. Berarti sisa 90%-nya. 90%-nya bakal kita masukin ke sini. Makanya nanti si M dot-nya ini bakal gua ubah jadi 0,9 kali M dot. Karena kan 10% udah keluarin, berarti tinggal sisa 0,9 gitu. Nah, sisanya sama aja. Berarti ini kan H2 dikurangi H1. Kalau yang sebelumnya kan ini H2-nya yang ini H1 yang ini. Sekarang H2-nya yang ini, H1 yang ini. Sorry, H2-nya yang ini, H1 yang ini. Nah, H2-nya kan yang masuk itu kan sama aja yang keluar dari sebelumnya kan. Nah, jadi ini 2724,9 itu sama aja kayak yang ini kan. Nah, terus untuk yang keluarnya itu kita bisa hitung lagi. Karena di sini itu campuran, berarti ya kita hitung pakai ini. Excel juga udah dikasih tahu ya. Udah gitu, jadi hitung segala macam, nanti dapat udah kayak gini. Berarti W1 tambah 22 sama dengan ini. Nah, atau di sini ada apa ya, cara yang menarik, yaitu coba cek kalau misalkan kita tinjau secara keseluruhan. Jadi maksudnya kita tinjau, kalau tadi kan gue coba tinjaunya satu persatu. Ini tinjau, terus ini tinjau gitu kan. Sekarang kita coba tinjau ini sebagai satu sistem yang nyatu gitu loh. Nah, nanti hasilnya apakah sama atau enggak, coba kalian cek. Lanjut ke device berikutnya, yaitu throttling valve. Kalau di throttling valve itu ya kurang lebih gambarnya kayak gini. Itu berlaku kayak gini. Udah gampangnya gini aja. Nah, ini asumsi-asumsi yang bakal kita pakai ke depannya. Ya, untuk dapetin ini sih ujung-ujungnya. Tapi ya yang perlu kalian ingat mungkin ini sih. Sama ini. Kalau misalkan di gas ideal, itu kita bisa berlaku kayak gini. Jadi kalau ini gas ideal, gas aliran apa ya? Sorry, fluid yang dialiri di sini adalah suatu gas ideal, maka bisa berlaku T1 sama dengan T2 dan H2 sama dengan 1. Tapi kalau bukan gas ideal, maka si T2 sama dengan T1 ini belum tentu berlaku. Oke, kita langsung ngebahas ke soalnya. Nah, sini nih, refrigeran 134A. Berarti nggak boleh pakai persamaan gas ideal dan nggak boleh pakai asumsi yang tadi, yang ini. Jadi kita harus pakai tabel dari R134A. Kayak gitu. Nah, yang awalnya dari saturated liquid state 700 kPa dan
pressure-nya adalah 160 kPa. Sorry, oh ya, dari 700 kPa ke 160 kPa. Terus kemudian, ditanyakan temperatur drop-nya berapa, perubahan temperatur berapa, dan juga final specific volume, ya, V2-nya berapa. Nah, ya ini sistemnya, prosesnya kayak gini, propertinya ini, asumsinya ini, ya ini asumsi ini karena sebenarnya ada dikasih tahu di soal juga, tapi kalian coba baca yang ini buat tahu kenapa bisa dapat asumsi kayak gini. Nah, pada throttling tadi kan berlaku ya, kalau misalkan H in sama dengan H out, yang ini nih, H2 misalkan yang keluarnya, ini H1-nya gitu. Nah, berarti ya udah sehingga H1 sama dengan H2 sama dengan ini, sama dengan 88,82 kilojoule per kilogram. Yang di mana, kalau di kondisi yang kedua, itu tuh jadi, dia tuh nilainya tuh di antara sorry, wait. Oh iya, kita baca yang pertama dulu ya, yang pertama dulu saturasi liquid. Nah, ini kan 88,82 kilojoule per kilogram. Terus nanti T-nya itu kita ambil T saturasi karena apa? Di sini kan dia bilang di keadaan saturasi liquid kan. Saturasi liquid itu ya F gitu kalau di indeksnya. Tapi tetap kita masih berlaku si T-nya itu T saturasi. Jadi udah masuk aja T saturasi 26,69. Nah, ini masalah baca tabel aja ya harusnya. Kalau misalkan agak lupa, mungkin bisa di-review-review lagi materi ya, bab awal-awal banget sih. Nah, terus selanjutnya tinggal cari temperatur yang kedua kan. Caranya lewat tabel pressure 160 kPa yang menghasilkan nilai H2 gitu. Jadi karena tadi H2 udah sama segitu juga. Kita coba cek tuh ternyata H2 itu kalau misalnya kita cek di tabel R134A di bagian yang 160 kPa itu H2 tuh di antara ini. Maka ya udah campuran lagi. Campuran berarti kita pakai tes saturasinya. Tapi bedanya saturasi yang ini sama ini apa? Ya, ini tes saturasi saat P-nya 700 kPa, kalau yang ini saat 160 kPa. Maka delta T-nya berapa? Ya kayak gini gitu kan, tinggal dikurangin aja. Terus volume spesifiknya gimana? Kalau gitu. Nah, ya udah gampang-gampang kalau volume spesifik ya asal kita udah tahu X-nya, ya udah gitu kan. Tapi kan masalahnya gini, X-nya kita belum tahu. Tapi kita tahu apa? H2 kita udah tahu. HF juga kita udah tahu dari tabel. HFG juga kita udah tahu dari tabel. Ini 160 kPa karena kita lagi tinjau ke keadaan kedua ya, kan final specific volume berarti yang keadaan kedua. Kayak gitu, tinggal masukin aja nanti dapat hasil kayak gitu. Oke, next kita bakal bahas mixing chamber. Jadi mixing chamber itu kalau misalkan kalian mau bayangin ya, kayak ya mungkin yang bagi yang punya shower atau yang punya apa ya, kayak buat ngatur air panas air dingin gitu di kamar mandinya, ini kalian tahu sih. Jadi kan sistemnya kan dia ngecampur antara yang air panas sama air dingin kan, buat nanti ngeluarin yang M3 ini. Terus skematiknya kayak gini. Jadi kalau misalkan kalian diminta gambar skematik, ya boleh gambar yang begini, cuma kan ini bakal makan waktu yang lama, jadi gambarnya kayak gini aja. Gitu. Oke, di sini berlaku ini sama ini. Q sama dengan 0, W sama dengan 0, AS sama dengan 0, PS sama dengan 0. Tapi lagi-lagi, ini tidak berlaku secara umum, tapi ini untuk kondisi idealnya. Oke. Jadi bisa aja di soal dikasih Q-nya itu sekian, W-nya juga sekian gitu. Itu sih. Oke, sama mungkin sekalian heat exchanger. Jadi sesuai dengan namanya, ini tuh heat exchanger tuh rada menarik sih. Jadi intinya ada dua buah fluida gitu yang dialiri. Tapi mereka nggak di satu gitu, nggak dicampur, tapi kayak cuma cuma bersentuhan secara apa ya, boundary-nya doang, batasannya doang, atau pipanya doang gitu. Jadi kan misalkan yang ini panas nih, masuk yang B ini panas. Terus yang A ini dingin gitu. Nah, yang tadinya dingin jadi agak nambah panas, yang tadinya panas jadi kurang dingin gitu. Jadi agak dingin gitu. Oke, kayak gitu prinsipnya. Jadi saling bertukar kalor gitu loh. Nah, di sini ini kondisi idealnya lagi-lagi kayak gitu ya. Nah, untuk heat exchanger ini rada tricky sedikit karena tergantung kontrol volume yang coba bakal pakai. Kalau kontrol volumenya begini, nanti kita dapat persamaannya kayak gini. Tapi kalau kontrol volumenya begini, kita cuma tinjau di bagian satu pipanya doang atau fluid yang A-nya doang, maka nanti persamaannya kayak gini. Kenapa ada Q sih di sini? Karena kan
tadi seperti yang gue bilang, bahwa heat exchanger ini kan sebenarnya pada prinsipnya adalah mereka tuh saling tukeran kalor gitu. Berarti ada kalor yang keluar dari yang fluida A ini ke fluida B, dan juga ada yang ada yang masuk ke fluida A, berarti kan kalau kasusnya kalau yang ini, berarti dan juga ada yang keluar ke fluida B. Keluar dari fluida A. Sorry, gua agak kebalik ya berarti. Yang panas kan yang B, berarti kalornya itu dari B ke A, ya, ya gitu. Jadi dari B-nya tuh ke A. Jadi ada yang masuk ke A. Maka spesiesnya ada yang masuk nih, Ki-in. Kayak gitu. Ini dapat dari mana? Sama aja sebenarnya dari ini. Tapi nanti tinjaunya itu, ini masih ada komponen Ki-in-nya gitu loh. Jadi nanti dapat kayak gini. Oke. Dan karena cuma ditinjau bagian ininya doang, maka ya udah, ininya tinggal H2, H1 gitu aja kan. H2, H1 yang bagian di sini nih. Gitu. Oke. Untuk lebih jelasnya, penggunaan kapan kita pakai kontrol volume yang kanan, kapan kita pakai kontrol volume yang kiri, itu singkatnya gini, kalau kita perlu meninjau transfer kalor yang terjadi antara fluida A dengan fluida B, maka kita pakai kontrol volume yang kanan. Karena apa? Di kontrol volume yang kiri, itu kita nggak ada komponen Q-nya sama sekali, ya kan? Karena kan ya udah dianggapnya Q out, Q in, itu kan saling ngurangi nih, nanti kalau misalkan kita tinjaunya secara keseluruhan kayak gini. Jadi Q-nya jadi nol, kita nggak dapat ekspresi Q sama sekali di situ. Tapi kalau kita tinjau yang ini, kita dapat Q-nya. Kayak gitu. Nah, untuk contoh soalnya kayak gini nih. Kebetulan gue coba cari yang untuk kasus yang tadi. Jadi kayak kita coba cari key-nya dan gimana gitu. Jadi sebuah evaporator yang pada prinsipnya sebenarnya adalah suatu heat exchanger, di mana heat exchanger ini itu dialiri suatu refrigeran dan suatu udara dengan data-data yang diberikan lah ya, gitu. Nah, terus yang diminta itu adalah kita coba cari heat rate ya, heat rate yang diabsorb dari udara ke refrigeran berarti. Jadi refrigerannya nambah panas, udaranya nambah dingin, kan? Terus kemudian temperatur perubahan dari udaranya berapa, kayak gitu. Nah, ya udah. Tadi kan kalau untuk yang bagian A, kita bakal tinjaunya kayak gini. Karena kita pengen nyari key-nya lagi-lagi. Kalau kita pengen cari key, kita bakal pakai yang kayak gini. Oke. Jadi kan key sama dengan, ya ini sebenarnya rumus yang tadi, yang ini. Tinggal kita pindahin aja si MWH1-nya ke kanan. Jadilah kayak gini. Ini kan kita ganti kan, bukan W lagi kan, bukan water lagi kan, tapi refrigeran kan. Makanya di sini gua ganti subscribe jadi R. Gitu. Ya udah tinggal masukin rumusnya aja, dan MR ini MF dot ya. Kita bisa pakai rumus yang ini, yang sebelumnya gua kasih di awal-awal itu. Dapatlah seperti itu, dapat Q dotnya sama dengan 5,17 kilo eh ya kilowatt, kayak gitu. Nah, terus yang kedua, perubahan temperatur si airnya atau si siapa namanya udaranya. Nah, kebetulan nih ini kan kita bakal pakai udara. Kita bisa pakai gas ideal, tapi ingat gas ideal ini cuma berlaku untuk yang udara, bukan berarti kita bisa pakai refrigeran ini dua-dua ini sebagai gas ideal juga. Kayaknya nggak bisa sih. Iya, nggak bisa. Nah, prosesnya kan tunak ya. Jadi M dotnya sama aja. Lagi-lagi EK sama dengan 0, EK sama dengan 0, B sama dengan 0. Gitu. Skematiknya kayak gini. Nah, untuk mencari nilai T akan dijauh dengan pemilihan CV sebagai berikut. Yang ini. Yang sebelah kiri ya, kalau yang sebelumnya itu. Sehingga persamaannya bakal jadi, ini sama persamaannya kayak yang sebelumnya. Ya, E in sama dengan E out. Yang masuk sama dengan yang keluar. Karena ini, kenapa bisa berlaku ini? Lagi-lagi, karena ini steady. Kalau nggak steady, nggak berlaku kayak gini. Oke, karena steady, ini berlaku. Yang masuk apa aja? Yang masuk itu adalah H1, yang ini nih, H1, sama H3. Yang keluar apa aja? H2 sama H4. Makanya kayak gini. Nah, tinggal diotak-atik sedikit. Kan di sini kan gua kasih tahu kan, ini kan gas ideal tuh. Si H3H4. H3H4 kan punya saudara kan. Ini kan gas ideal. Nah, kalau gas ideal, karena tadi kita targetnya adalah suhu, berarti kan kita harus cari kesamaan yang menghubungkan dengan suhu dong. Nah, berlaku yang tadi, yang gua bilang di awal. Karena tadi itu gas ideal. Yang ini. Kalau gas ideal, kita berlaku kayak gini. Makanya nanti kita bisa pakai kasusnya yang ini.
Yang sebelah kanan ini bisa kita ubah pakai ini, CP delta T, kayak gitu. Nah, ini kan kiri kan sama aja yang ini kan, sama aja kayak kidot kan. Ya udah, tinggal gua ganti pakai kidot. Itu juga udah dapet nilai 5,17. Ya udah tinggal dimasukin, masukin. CP dapat dari mana? CP dari tabel. Oke? Nah, aman ya. Oke, itu heat exchanger. Nah, sekarang yang multi device. Ini yang lumayan 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 asik nih. Jadi di sini dikasih tahu suatu geothermal power plant gitu ya. Kurang lebih sistemnya tuh kayak gini. Jadi dia ada flash chamber atau sebenarnya itu valve throttling, ada separator. Valve separator ini bisa kalian anggap sebagai si mix chamber. Mixing chamber itu. Karena kan ini nggak mixing chamber juga sih, cuma mix chamber tapi agak kebalik. Gitu. Kalau mix chamber kan ada dua yang masuk, satu yang keluar. Kalau ini satu yang masuk, dua yang keluar gitu. Tapi pada prinsipnya sama. Terus ada suatu turbin. Nah, jadi awalnya itu dia masukin suatu cairan. Ya, sini cairannya apa nih? Water ya, oke. Air masuk. Yang tadi fasa itu saturated liquid. Terus nanti dia bakal di apa nih? Dialiri kepada suatu flash chamber atau throttling yang bakal ngebuat dia tuh nggak sepenuhnya jadi air. Iya. System resulting from flashing process into turbine. eh ya, kita harus cek dulu sih nanti itu dia dia air atau bukan gitu. Nah, intinya dia bakal berubah deh. Tapi ingat, kalau misalkan di throttling yang sama itu apa? Yang sama itu adalah si H-nya. H1 sama dengan H2 gitu kan. Nah, terus nanti dia bakal masuk ke separator. Dari sini kan tadi misalkan ternyata diisinya itu campuran, nanti yang liquid itu bakal dikeluarin. Nah, yang saturated vapor-nya dia bakal masuk ke turbin, kayak gitu. Untuk bakal diubah menjadi suatu kerja gitu. Oke, kebayang ya sistemnya bakal kayak gimana? Geothermal power plant kayak gitu. Nah, cara ngerjainnya gimana? Pertama tentu kita bakal ngebuat sistem, properti, proses, asumsi, skematik kayak gini. Jangan lupa, lagi-lagi. Nah, cuma karena soal ini kan sebenarnya dia ngebahas A, B, C, D. Cuma di sini gue bakal coba ngebahas satu soal aja, satu kasus aja. Bisa kita ambil kasus A, karena ya untuk B, C, D-nya itu repetitif sih, kayak sebenarnya sama aja prosesnya. Gitu. Nah, sekarang dia minta untuk menentukan temperatur dari steam setelah melewati flashing proses. Nah, flashing proses itu berarti dimulai dari flash chamber, kemudian sampai sini nih, sampai separator. Itu flashing proses. Ya. Berarti ada dua device yang bakal kita tinjau. Nah, sekarang kita tinjau satu-satu. Pada throttling off berlaku H in sama dengan H out. Sini kasusnya H in itu adalah H1 dan H out itu adalah 2. Oh iya, betulnya penomoran kayak gini itu sangat-sangat ini ya, sangat-sangat bermanfaat sekali dan sangat-sangat membantu sekali. Karena jadi lebih jelas mana sih itu H-nya siapa. Takutnya kalau misalkan kalian cuma kasih H-in. H-in kan banyak. H-in yang mana? H-in yang di sebelah sini kah? H-in yang sebelah sini kah? Atau H-in yang sebelah sini kah? Gitu. Tapi kan kalau misalkan kalian ternyata udah ngubah H-in adalah H1, udah berarti dijelaskan. H1 tuh berarti punyanya si Desember gitu. Kayak gitu. Nah, udah berlaku jadi H2 sama dengan ini. Nah, saat masuk separator, kondisi si substansi tersebut berada di keadaan campuran. Karena kan di sebelah sini kan itu di sini diminta bahwa untuk di flash chamber-nya 1 MPa. Berarti ya coba kalian cek dulu di 1 MPa itu gimana sih si H2 ini letaknya? Apakah dia di antara atau gimana? Ternyata ini di antara. Kalau di antara berarti dia campuran, ya kan? Nah, berarti T2-nya udah pasti saturated pasti. Gitu. Nah, di sini dari separator tersebut partisi yang memiliki fasa saturated liquid akan dikeluarkan. Ini bakal dikeluarkan. Sedangkan yang memiliki fasa saturated vapor akan dimasukkan dalam turbin. Oke. Nah, eee, fakta ini gunanya buat apa sih gitu? Ini gunanya buat sebelah sini nih. Kita kan bakal nentuin selain tadi temperatur udah selesai, kita bakal nentuin power output-nya juga. Kita bakal nentuin si W-nya juga, kerjanya juga yang dihasilin berapa. Nah, kerja itu dihasilin sama si turbin. Turbin itu dia masuknya itu M3.
ya kan? Yang masuk ini M3. Nah, apakah M3 ini bakal sama dengan M1? Enggak. Karena apa? Karena walaupun dia udah steady state ya, dia kan masih steady state. Tapi steady state di sini itu kan beda sama yang sebelah sini. Maksudnya gini, karena tadi udah ada yang keluar, berarti yang masuk ke sini nggak mungkin sama aja dong sama yang masuk ke sini. Pasti bakal berkurang, ya nggak? Makanya kita harus cari komponen dari M3 ini berapa gitu. Nah, cara nyarinya gimana? Ya tinjau di separator ini gimana. Dia kan separator itu, dia bilang ada yang dikeluarin, ada yang tetap gitu. Berarti pada prinsipnya itu sebenarnya kayak gini kan. Yang in sama dengan out. In-nya itu kan yang masuk apa tadi? Yang masuk itu yang bagian 2 kan. Si out-nya apa? Yang 3. Ya udah, yang 3 sama si yang keluar ini, yang out ini, yang liquid gitu. Makanya jadi kayak gini. Karena tadi sebagian sudah ada yang keluar, bagian saturated liquid, maka nilai ini bakal berubah. Bakal nggak sama lagi. Nah, ini makanya selanjutnya bakal tinjau. Nah, ini BTW H3 ya. Sorry, H2. Ini agak ketutup, sorry. Nah, ya, ini H3. Iya, H3, ini H3. Ya, tinggal dimasuk-masukin aja nilainya. Sekarang kalau misalkan ditinjau nih, H out itu kan tadi yang keluar itu adalah bagian saturated liquid. Berarti nanti H out-nya kita pakai HF. HF di saat si separator tadi. Separator kan di 1 MPa ya, makanya 1 MPa. Nah, terus H3, karena tadi yang udah dikeluarin, gini loh. Kita kan punya campuran. Terus yang liquidnya kita udah keluarin semua. Berarti tinggal sisa yang apa? Tinggal sisa yang vapor, vapor kan? Tinggal sisa yang gas kan? Makanya kita pakai H3-nya itu adalah si 1 MPa. Yang keluar kan si liquid. Berarti tinggal sisa gasnya bakal masuk. Gitu. Oke? Makanya H3 pakai Hg. Kayak gitu. Kemudian untuk H2-nya kan kita udah dapat ya sebelumnya ya. Sekarang tinggal masalahin si M out nih. M dot out ini. Kita udah ada belum M dot out ya? Di soal belum ada. Kita cuma dikasih tahu dari soal itu dia cuma ngeluarin si bagian saturated liquid. Nah, makanya untuk cari si M out gimana sih caranya? Ya udah, kita tinggal coba tinjau M out itu sebagai M2 1 min X2. Kan kita pengen M out itu kan ya udah ya. M out itu kan bagian yang liquid. Berarti kalau kita hubungin sama X itu kan kualitas kualitas gasnya ya. Itu kan nyatain seberapa banyak sih porsi gasnya itu dalam satu sistemnya itu dalam massa total itu. Berarti kalau misalkan kita pengen nyari seberapa banyak massa liquidnya dalam sistem tersebut, berarti ya tinggal 1 dikurangi sama X-nya. Ya nggak? Ya udah, sekarang kita cari X-nya dulu nih. Carinya X-nya gimana? Ya tinggal pakai ini aja kan. Kita udah punya H2-nya, kita punya HF-nya, kita punya HFG-nya dari tabel. Dapat 0,113. Berarti MAT sama dengan M2 kali 1 dikurangi 0,113. Nah, jadi ekspresi MOT tadi diganti pakai ini. Setelah diganti, tinggal dimasukin aja nilai-nilai yang udah kita dapat. Dapatlah si M3 dotnya segini. Oke. Nah, atau ada cara yang lebih cepat lagi nggak ya daripada begini? Sepertinya ada. Yaitu dengan cara, ya udah kita tinggal kaliin M2 sama X2. Kayaknya gitu deh. Ya, ya coba. Coba cek. M2 dengan 0,113 dikali sama 3 dot 5,649. Oh, sorry. Bukan 5,649. 50 ya. 5,65 sama. Jadi sebenarnya tinggal dikaliin saja aja sama si X duanya sih, duanya. Dapat juga sama kayak gini. Oke. Nah, maka selanjutnya kalau misalkan kita tinjau turbin, ya persamaan yang turbin ya, yang sebelum-sebelumnya, coba dicek lagi aja. Berarti bakal kayak gini. M3 dot H3 min H4. M3 dot kan barusan kita udah dapat tuh. Sorry. M3 dot yang ini. Tinggal kita cari H3 min H4. Nah, H3 itu kan yang masuk kan, yang masuk tadi kan, gas yang masuk tadi kan ke sini. Ya udah tinggal kita pakai yang G gitu.
Nah, terus H4. H4 itu kan yang keluar dari si turbinnya yang ini. Udah kita bakal cari H di saat nilainya segini gitu. Sini gue coba cari sila ini. Nah, oke, gitu. Nah, terus kita bakal ngebahas sekarang materi baru lagi, yaitu untuk yang steady flow process. Jadi, sekarang kondisinya tidak tunak. Kalau kondisi tidak tunak, apa bedanya sih sama yang tunak gitu? Nah, bedanya itu adalah, ya kalau tunak berarti ada perubahan dong. Berarti kita nggak bisa nganggap si delta M sistemnya ini jadi nol. Dan delta S sistem ini nggak bisa jadi nol juga. Makanya kita perlu nanti tinjau ulang. Atau nanti persamaan yang bakal kita pakai, itu kayak gini jadinya. I min W sama dengan, ini sama kayak yang sebelumnya, yang steady. Jadi kalau misalkan yang unsteady, tambahin komponen yang ini. Oke. Nah, kalau yang unsteady kan, ini kan nol nih. Tapi kalau yang unsteady, kita tambahin komponen ini. Oke. Di mana key sama dengan key net in sama dengan key in min key out, net hit input, dan W itu sama dengan W net. Sorry. W out min W in, network input, output. Di sini bisa lihat ya, kalau misalkan masa yang masuk atau yang keluar itu tidak ada, maka itu sama aja kayak sistem yang tertutup. Jadi maksudnya ini tuh nggak ada, ini nggak ada gitu. Jadi ya udah, Q min W sama dengan delta U gitu kan, sama aja. Jadi kalau misalkan kalian pengen mengurangkan rumus yang kalian hafalin, ya udah pakai aja rumus yang ini, satu ini. Ini tuh bisa buat rumus yang unsteady, bisa buat yang steady, bisa buat yang closed system gitu, sama aja. Tapi nanti kalau misalkan yang closed system berarti tadi ini dianggap nol gitu. Kalau yang misalkan yang steady, berarti gimana? Yang steady ini yang dianggap nol. Kalau yang steady ada semua. Kayak gitu. Nah, ini salah satu contohnya kalau proses discharging. Kalau discharging itu kan berarti ada yang keluar ya. Berarti ya udah komponen yang keluarnya itu ya, yang adanya keluar aja, yang HE gitu. Gitu. Kalau yang ini, yang charging, berarti kan ada komponen yang masuk tuh. Nanti adanya HI. Gitu. Sebenarnya pakai rumus yang ini juga sama aja. Ujung-ujungnya nanti kalian dapat spes ini juga kok. Sama. Dan ingat, kalau misalkan di kasus yang unsteady, kita harus tinjaunya dua. Bukan persamaan ini aja. Bukan persamaan, apa tuh namanya, energi aja, kekal energi aja. Tapi kita juga harus tinjau persamaan konservasi masanya. Kalau yang sebelumnya itu kan kesannya kita cuma ninjau persamaan konservasi energi ya. Padahal sebenarnya kita juga ninjau konservasi massa loh. Tapi karena kebetulan steady, maka maksanya konstan gitu. Konser volumenya itu konstan, nggak ada perubahan. Akhirnya ya udah kayak kayak nggak kepake jadinya. Tapi kalau ini kita harus tinjau ya nanti. Oke, sini gue udah coba kasih contoh soalnya. Kalau nggak salah ini soal terakhir. Ya. Jadi contohnya gue ambil contoh discharging steady flow process. Jadi suatu sistem AC itu ya intinya ada isinya gitu. Isinya itu liquid R134A ya 5 kilogram. Ini ya, ingat ya, liquid dengan suhu 24 derajat Celcius. Terus dihubungkan dengan suatu valve di mana saat di mana valve ini sekarang dibuka gitu. Sampai sampai massa yang ada di dalamnya ini yang tadi 5 kilogram jadi 0,25 kilogram. Jadi ya, dibuang keluar gitu. Bahkan ini kan prosesnya kan discharge, berarti kan ngurang kan. Nah, selama proses ini hanya R1 liquid R134A yang mengalir keluar. Hanya liquidnya aja yang mengalir keluar. Nah, terus juga sama proses ini itu kita anggap proses itu berlangsung secara isotermal. Artinya T-nya itu konstan. Jadi T-nya itu nggak berubah 24 derajat Celcius terus. Terus tentukan final quality X-nya berapa, sama tentukan apa ini heat transfernya, key-nya ya, transfernya, ya, transfer rate atau bukan? Bukan, ya bukan rate ya. Oke. Nah, langkah pertama gimana? Langkah pertama tentu saja kita tulis sistem proses asumsi properti dan skemanya seperti ini. Setelah dibuat, ya ini mah prosedural ya, udah pada apa kan?
prosesnya ini steady flow, PK-nya 0, PP-nya 0, W-nya 0, S134A. Skema seperti ini. Nah, kalau di kasus yang unsteady, kita harus tinjau hukum kekekalan massa, hukum kekekalan energi. Nah, pertama kita tinjau dulu hukum kekekalan massanya. Tadi kan nggak ada yang masuk, maka ke sini jadi 0. Terus ada yang keluar, ME. Delta ME. Sistemnya apa? Ya yang akhir dikurangi yang awal. Maka dapat ekspresi ME-nya sama dengan M1 dikurangi M2. Nah, sampai sini stop dulu. Kan kita tinjau lagi energi kekekalannya, kalau energinya. Energi yang masuk dikurangi yang keluar sama dengan perubahan energi sistemnya. Atau key in, min, key out. Sorry, ya key min, key out, tapi kan itu nggak ada ya sini. Dikurangi MEHE ditambah MIHE, tapi kebetulan MI-nya kagak ada, jadinya nggak ada MI di sini, sama dengan M2, U2, M1, 1 dikurangi. Nah, dari sebelah sini kita tahu bahwa key in itu sama dengan ini. Nah, ini kan ada ME nih. Ini kan juga ME. Nah, sekarang ME-nya ini ekspresinya dipindahin yang tadinya ME doang, tinggal jadi M1 min M2. Kayak gitu. Nah, sampai sini tahan dulu. Ya udah, kita udah tahu kan berarti untuk dapetin apa yang soal mau, kita cuma butuh M2, U2, M1, U1, dan juga HE. Nah, variabel apa aja yang kita perlu cari tahu sekarang? U2 udah ada belum? Belum. Satu udah ada belum? Belum. HE udah ada belum? Belum. Yang udah ada apa? M2, satu, udah itu aja. Berarti kita harus cari U2-nya berapa, U1 berapa, dan HE berapa. Ya kan? Nah, terus eh di sini cara nyari U2-nya berapa, U1-nya berapa. Itu kalau U1 mah gampang ya. U1 itu kan kita udah kasih tahu kondisinya nih, 24 derajat Celcius ya, 134 A. Tabel udah ada. Berarti ya udah kita bisa langsung dapat. Oh ya, karena ini juga liquid, berarti kan kita ambilnya itu yang indeksnya F, kasih indeks untuk U1-nya. Kalau kalian lihat di sini itu U1-nya kita ambil ya. Nih, saat 24 derajat Celcius. Nah, terus kita mau cari apa lagi? Cari HE misalkan. HE-nya. HE-nya kan tadi dia bilang, HE ini kan ada karena adanya flow apa sorry, adanya kerja yang diakibatkan oleh flow gitu ya. Di mana yang keluar tadi dia bilang di soal bahwa itu merupakan tadi mana tulisannya only liquid. Jadi yang bakal kita pakai HE-nya apa? Ya H HF dong kalau gitu, ya kan? F juga, F juga. Ya udah tinggal pakai ini. Gitu. Karena tinggal permasalahannya siapa? Si U2. Nah, untuk nentuin U2 itu ya sebenarnya kan UF kita udah punya ya, sama UFG udah punya. Yang masalah kan X-nya kan, X2-nya gimana? Ya udah kita cari X2 dulu. Ini agak mundur sih tahapannya. Ya udah, X2-nya kita cari gimana? V2 dikurangi bla 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 gitu kan. Kenapa harus jadi V2? Karena gini, kasusnya ini kan tangki. Tangki ini kan dia tetap segitu doang kan volumenya. Gak mungkin berubah dong. Yang berubah itu apanya? Yang berubah itu adalah massa yang ada dalam tangkinya. Kan dia makin keluar, ya kan? Tapi volume si tangkinya mah tetap nggak berubah. Nggak kayak balon gitu kan. Kalau balon kan kalau misalkan yang dalamnya makin kurang dia makin kecil juga kan volumenya. Tapi ini enggak. Kan tangki kokoh. Jadi tetap sama volumenya. Makanya di sini gue coba tinjau dari volumenya. Dimana volume spesifik itu kan sama dengan volume realnya dibagi dengan M2. Nah, V-nya ini mau di kondisi 1 mau di kondisi 2 tadi yang tadi gue bilang itu sama. Maka V ini sama dengan M1 V1. V1 ini V yang ini tuh volume spesifik ya. Nah, dia dapat kayak gini. Ya udah V1 kan kita udah tahu tuh. V1 itu kondisi awalnya itu adalah semuanya liquid. Berarti kita bisa pakai VF di sini. F di 24. Kalau nggak salah segini, nanti kalau dihitung segini. Ya udah, kalau kita udah dapat V2, maka kita bisa dapat X2. Kalau dapat X2, kita nggak masuk ke sini, nanti dapat kayak gitu. Oke? Nah, mungkin sekian untuk tutorial dari gua dan Wilbert.
Sorry barangkali waktunya agak mepet karena ya kita juga mungkin lagi banyak urusan juga gitu ya. Mungkin yang perlu diingat dari yang tadi itu, kalau dirangkum ya, sebenarnya ini aja sama 2 ini, udah itu. Sama kalian mungkin apalin kasus-kasusnya kalau misalkan throttling gimana, itu gimana, gitu. Itu coba apalin aja. Udah sih itu, sama mungkin cara pengerjaan soalnya, seperti biasa sistem segala macam tulisin, satuannya jangan lupa, terus prioritasin sorry bukan prioritasin, tapi, maksimalkan waktu untuk mengerjakan soal yang ada sesuai dengan instruksinya. Jadi, kalian boleh misalkan pengen ngisi ngasih jawaban pilihan ganda kalian di lembar jawaban, ngasih caranya gitu boleh, tapi at the end yang bakal dinilai itu hasil akhirnya gitu. Jadi, coba manfaatkan buat mungkin buat esainya kah atau apanya gitu. Itu sih kalau dari gua tuh. Oke, thank you. Selamat ujian.